Selamat siang, saya Mulyono dari SMKN 2 Surabaya akan mempresentasikan tugas praktek dari pelatihan daring untuk sesi 2. Baik, kita akan melaksanakan pengukuran emisi gas buang menggunakan exhaust gas analyzer. Nah, alat-alat yang kita siapkan, yang pertama adalah unit exhaust gas analyzer, kemudian buku panduan, kemudian manual book, kemudian unit laptop untuk manual book dalam bentuk online, kemudian kita juga menyiapkan scan tool, ya, scan tool sudah kita pasangkan di unit engine. Ya, kita sudah pasangkan di unit engine, siap digunakan. Kemudian kita juga menyiapkan AVO digital. Ya, demikian ini persiapannya. Tidak lupa kita juga menyiapkan peralatan nanti untuk membongkar atau untuk membuat trouble di saat kita melakukan praktikum. Ya, ini persiapan yang kita lakukan. Oke, mobil yang kita gunakan adalah jenis Toyota Avanza yang sudah dual VDI. Nanti kita akan lihat berbagai macam kondisi yang kita atur, bagaimana hasil output dari emisi gas buangnya. Oke, sekarang kita akan memulai melaksanakan pengambilan data. Ya, langkah awal sesuai dalam buku panduan instruksi kerja. Setelah kita menyiapkan peralatan, kita menempatkan kendaraan pada posisi yang aman. Kemudian kita akan menyalakan unit kendaraan ini nanti sampai mencapai temperatur kerja. Oke, kendaraan sudah kita nyalakan. Berikutnya kita akan menyiapkan exhaust gas analyzer. Kita pasangkan sumber tegangan pada colokan listrik PLN. Kemudian kita hidupkan, ya, kita hidupkan dengan menekan tombol on pada alat ini. Nah, dan kita lihat di layar nanti akan tampak kondisi saat ini sedang berproses, ya. Nah, kita bisa melihat atau membaca buku panduan yang ada yang disiapkan oleh pabrikan alat ini, bagaimana cara kita menyiapkan peralatan ini sehingga nanti siap untuk digunakan. Nah, ini mungkin akan memakan waktu beberapa lama sehingga nanti video ini akan kita cut sampai alat ini siap untuk digunakan. Oke, setelah kita menunggu beberapa saat, kita akan cek apakah suhu dari unit ini sudah mencapai suhu kerja mesin apa belum, ya. Kita bisa melakukan pengecekan menggunakan unit scan tool. Nah, pada menu current data atau data analis, kita bisa melihat bahwa coolant temp atau coolant temperatur dari unit ini sudah mencapai 94 derajat Celcius. Artinya mesin ini sudah mencapai suhu kerja. Kita lihat nanti di buku repair manual suhu kerjanya berkisar antara 86 sampai dengan 96 derajat Celcius. Ya, ini sudah mencapai 95 derajat Celcius. Setelah itu kita akan memasukkan, ya, proof dari exhaust gas analyzer ini ke dalam ujung dari knalpot, ya.
sampai betul-betul masuk kurang lebih sekitar ya 20 cm atau mengikuti dari ini konturnya alat ini. Ya, ini kita masukkan sampai mentok. Ya. Selanjutnya kita lihat di unit gas analyzer masih posisi safe standby. Kita tinggal pincit enter measurement. Ya. Kita tunggu sebentar. Karena tadi agak terlalu lama, dia pada posisi standby. RPM kita setting, ya. Kita lihat di menu, ya, menu tampilan ini sampai kondisinya nanti stabil, kita bisa melakukan cetak atau print sehingga nanti datanya bisa kita input di dalam laporan. Kita tunggu beberapa saat sampai kondisinya stabil. Oke, ini sudah stabil. Kita print. Ya, ini adalah hasil pengukuran pada kondisi awal atau kondisi pertama. Kondisi mesin normal, tidak ada DTC, ya, tidak ada kerusakan, dan pada suhu kerja mesin. Oke, kita lanjutkan ke pengambilan data pada tipe pengambilan yang kedua, yaitu nanti kita akan membuat, ya, kita akan membuat trouble di mesin ini dan akan kita lihat bagaimana perubahan dari emisi gas buang yang ditimbulkan. Nah, pertamanya kita akan pasang dulu untuk fender covernya supaya aman unitnya. Kemudian kita pasang coolant juga. Kita pasang steer wheel cover.
Kemudian kita pasang seat cover. Baik, sudah kita pasang. Lalu selanjutnya kita akan membuat trouble dengan kita akan mengacaukan pembacaan dari jumlah udara yang diukur, yaitu kita dengan cara mencabut soket dari mass airflow. Ya, ini kita cabut. Kondisi mesin posisinya off. Kemudian setelah itu kita nyalakan mesinnya. Nah, bisa kita lihat bahwa check engine kondisi tetap menyala pada saat engine running. Ini menunjukkan bahwasanya ada problem atau masalah pada sensor di unit ini. Kemudian kita cek menggunakan scan tool. Ya, kita cek TTC analis ya. Ya, saat ini trouble yang terjadi adalah yang pertama IAT sensor, kemudian ya kemudian ada satu sensor yang tidak terbaca di di scan tool ini dengan kode P0102. Ya, nanti kita akan cek P0102 itu kerusakan di mana. Oke, selanjutnya kita cek lagi ya, hampir lupa. Kita cek berapa suhu saat ini. Ya, kita masuk ke menu data analis. Ya, suhu saat ini adalah 86 derajat Celcius. Ya, suhu saat ini 86 derajat Celcius. Oke, kita siapkan gas analyzernya. Kita nyalakan. Posisi probe sudah terpasang karena tadi di pengambilan data yang pertama kita hanya melanjutkan di pengambilan data yang kedua. Ya, ini memakan waktu beberapa lama.
gas analyzer sudah siap. Kita tekan enter. Ya, kita sekarang pengambilan data pada kondisi ada trouble di soket mass airflow, di sensor mass airflow, dan di situ akan memuat MAF itu sendiri dan IAT. Kita tunggu sampai stabil, nanti akan kita cetak. Ya, di sini nampak ada perbedaan. Ya, pada pengukuran pertama terlihat bahwasannya ada peningkatan HC. Ya, ada peningkatan HC. Tadi HC yang pada saat kondisi normal adalah 0 ppm, sekarang terbaca adalah 10 ppm. Ya, berfluktuasi 9, 10. Kemudian CO2 8,8 ini tidak ada kenaikan signifikan. Kemudian O2, ya, O2 ada kenaikan sedikit. Dan kita lihat di sini lambdanya, ya, tadi 1,746, sekarang 1,836. Sementara CO-nya, ya, CO-nya adalah 0,0%. Baik, kita akan cetak. Ya, ini hasil cetakan pada percobaan kedua dengan problem ada di mass airflow. Nah, untuk percobaan ketiga, ya, nanti kita akan melihat perubahan dari emisi gas buang saat lambda sensor kita cabut soketnya. Tapi terlebih dahulu kita normalkan kembali trouble yang telah kita buat di percobaan kedua tadi, ya. Sekarang kita pasang kembali soket MAF-nya. Ya, ini sudah terpasang. Kemudian kita on-kan mesinnya. Kita on-kan. Ya, mesin sudah on. Kemudian kita lakukan reset menggunakan scan tool. Dari soket ya, kita akan lihat di data analis. Nah, ini ada dua trouble code yang muncul, P0102 dan P0113. Sekarang kita erase atau kita reset, ya. Kita pincet F3, ya. Kemudian kita tekan OK atau enter. Ya, sekarang mesin sudah kita reset sehingga trouble yang sudah kita buat lagi sekarang sudah hilang dan mesin ini kembali normal. Oke, kita coba, kita nyalakan. Ya, cek engine. Sekarang posisinya mati, engine kondisi running. Nah, mesin kita matikan. Kemudian kita akan mencabut soket lambda atau O2 sensor. Ya, letaknya dari sini. Ini oksigen sensor. Ada di ujung dari manifold, ya, letaknya di atasnya catalytic converter, ya.
Ini soketnya. Nah, ini akan kita cabut supaya pembacaan ke oksigen sensor nanti hilang. Nah, ya ini soket sudah kita cabut. Sekarang kita nyalakan kembali mesinnya. Ya, tampak mil atau check engine sekarang menyala. Ya. Kemudian kita cek menggunakan scan tool. DTC analis. Ya, tampak di sini ada terbaca oksigen atau AF sensor heater circuit bank 1 error ya, dengan kode P0135. Baik, kita kemudian cek lagi suhunya sebagai persyaratan apakah kita sudah bisa memulai pengukuran emisi gas buangnya. Ya, suhunya 87 derajat Celcius. Oke. Kita kembali ke gas analyzer. Posisi sudah ready, standby ya. Tinggal kita enter. Ya. Kita lihat sampai kondisi normal. Kita tunggu sampai angkanya stabil. Ini kondisi saat sensor oksigen kita cabut soketnya. Oke. Kita lihat sudah stabil. Kemudian coba kita bandingkan dengan data kita di awal. Ya, ini adalah percobaan pertama. Ini percobaan kedua. Kita lihat ada perbedaan di sini. Ada peningkatan dari HC. Ya. Ada peningkatan dari HC. CO2 ya. CO2 ada penurunan. Kemudian O2 ada peningkatan ya, dengan lambda 1,860 ya. Kita cetak roll ya. Ya, ini adalah hasil pengambilan data dengan problem di oksigen sensor atau lambda sensor. Oke, kita masuk ke pengambilan data model atau tipe yang keempat ya, yaitu nanti kita akan naikkan temperatur mesin ini ya, dengan cara nanti kita matikan kipas pendinginnya. Tapi sebelumnya kita akan reset dulu trouble yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kita pasang kembali soket oksigen sensor ya, kita pasang. Kemudian kita reset menggunakan scan tool.
Ya, ini masih ada tercatat di sini trouble code-nya. Sekarang kita akan reset, kita iris. Ya, sekarang sudah bersih ya, ini sudah terlihat bersih, tidak ada DTC yang muncul. Nah, kemudian kita akan mencabut fuse dari kipas pendingin. Yang perlu kita siapkan adalah obeng kecil, obeng main kecil, kemudian tang cucut. Mesin kita matikan dulu. Ya, kita buka fuse, tutup fuse-nya. Kita lihat di sini ada ya, ada kode, atau ada info di sini, ada tulisan bahwasanya di sini ada fuse radiator 30 ampere ya. Nanti kalau ini kita cabut, maka kipas radiator tidak akan bisa menyala. Ya, kita cabut dengan hati-hati. Kita gunakan obeng kecil. Oke. Kalau sudah terangkat sedikit, nanti kita bisa tarik dengan tang cucut. Ya, ini sudah kita cabut. Oke. Kemudian berikutnya kita akan nyalakan mesin. Ya, kita akan nyalakan mesin. Nah, pada kondisi normal, nanti saat suhu mencapai 96 derajat Celcius, kipas pendingin akan nyala. Ya, karena nanti kipas pendingin fuse-nya sudah kita cabut, maka kipas pendingin akan tetap mati meskipun suhunya tinggi. Nah, itu nanti akan meningkatkan dari suhu mesin. Nah, saat suhu mesin sudah tinggi, nanti kita ukur berapa kadar emisinya. Oke, kita starting mesinnya. Ya, kondisi mesin normal, tidak ada DTC. Ya. Kemudian kita beralih ke scan tool. Kita akan amati, ya. Kita akan amati perubahan suhunya pada menu data analis. Nah, sekarang suhunya 86 derajat Celcius. Oke, kita biarkan engine ini sampai suhunya nanti sekitar 96 derajat ke atas ya, baru kita lakukan pengambilan data. Oke, sekarang suhunya 99 derajat atau 100 derajat. Kita akan ukur ya. Kita akan ukur berapa kadar emisinya saat temperatur mesin sekitar 100 derajat.
Ya, kita cek sampai stabil. Ya, kita print. Kita printing ulang karena ada macet kertasnya. Oke, ini adalah hasil dari pengukuran pada kondisi mesin temperatur tinggi. Kita tidak berlama-lama karena ini akan mengakibatkan overheating. Kita matikan mesinnya. Ya, oke. Ya, kita sudah lakukan percobaan keempat, cuman ini tidak bisa berlangsung lama karena kondisi kipas kita matikan. Ya. Oke, jadi itulah rangkaian dari percobaan yang kita lakukan untuk mengetahui kadar emisi dari kendaraan yang kita lakukan uji coba ini dengan berbagai macam kondisi normal dan berbagai macam. Nah, nanti akan kita analisis apa sih perbedaannya, dan kita akan bandingkan juga dengan data-data di review manual. Sekian, terima kasih. Salam SMK hebat.